Sebuah film tahun 2019 berjudul A Good Woman is Hard to Find bercerita tentang seorang wanita muda bernama Sarah yang baru saja kehilangan suaminya yang dibunuh oleh orang tak dikenal. Namun upayanya untuk mencari keadilan pun menghadapi berbagai hambatan, hingga pada akhirnya ia memutuskan akan menegakkan keadilan menggunakan caranya sendiri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Sarah yang baru saja kehilangan suami tercintanya akibat dibunuh oleh orang tak dikenal. Yang mana sampai saat ini, polisi tidak pernah menangkap pelakunya dan bahkan polisi pun terkesan membiarkan kasus ini karena Sarah hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tak mampu membayar para polisi tersebut. Di sini bisa kita lihat pada raut muka Sarah, ia menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Ditambah kondisi ekonomi yang sedang sulit di mana ia tetap harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang bernama Ben dan Lucy. Sementara Sarah hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan, sehingga ia harus menguras semua uang sampai ke receh-recehnya untuk membayar belanjaannya tersebut. That's 1813. Mommy. Yeah, I actually think I'm a bit short. Oh. Hai. Yep. Pada keesokan harinya, Sarah mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan kasus kematian suaminya. Namun bukannya ditangani, saat itu Sarah malah dimarahi dan disuruh pulang oleh mbak-mbak Polwan Jutek. Bahkan ia dilarang balik lagi ke kantor polisi untuk menanyakan kasus suaminya tersebut. Baker or Barnes, please. They know me looking after my husband's case. Just let sleeping dogs lie. Karena sudah bingung mau mengadu kemana lagi, Sarah pun kemudian mengajak anak-anaknya datang ke makam suaminya untuk berziarah dan mendoakannya. Setelah itu Sarah datang ke rumah ibunya, dan ketika sampai di sana, ibunya yang bernama Julia ini menanyakan tentang kondisi Ben, yang sampai saat ini tidak mau ngomong alias membisu. Hal ini terjadi karena Ben mengalami trauma yang mendalam setelah ia melihat ayahnya dibunuh tepat di depan matanya oleh orang tak dikenal pada waktu itu. If he can talk, why doesn't he just talk? In life, you have to be a bit of a bitch. You're too soft, Sarah. Always were. Sementara itu terlihat seorang pria bernama Tito, nggak pakai Carnavian, sedang mencuri sebuah mobil yang terparkir di jalanan yang sangat sepi. Tapi rupanya Tito mencuri mobil ini bukan untuk dipakai ataupun dijual. Akan tetapi, mobil tersebut akan ia gunakan untuk menabrak mobil bandar narkoboy. Dan setelah menabrakannya, Tito pun langsung mengambil barang haram dari bagasi mobil bandar narkoboy itu. Dan bertepatan dengan kejadian itu, rupanya Sarah dan anak-anaknya baru saja pulang dari rumah ibunya. Ia lalu dikejutkan oleh Tito yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi dari kejaran bandar narkoboy tersebut. Setelah itu Tito menyembunyikan barang curiannya di rumah Sarah, dan ia mengancam Sarah agar tidak memberitahu kepada siapapun mengenai hal ini. Kemudian Tito pun pergi dari rumah Sarah. Can I put them in their room? Yeah. Sit in here just 1 minute, okay? The man's gonna go. Just. You got no fucking tiles in there. Nothing fucking happened. You get me? Sementara itu, di sisi lain, bos pemilik narkoboy bernama Leo sangat marah ketika mengetahui jika barang haram miliknya telah dicuri oleh orang tak dikenal. Lantas Leo pun menyuruh anak buahnya tersebut untuk menyelidiki dan mencari siapa orang yang berani mencuri barang miliknya tersebut. Mom. Fuck off. Keesokan harinya, si Tito datang kembali ke rumah Sarah. Awalnya Sarah enggan membukakan pintu, namun karena Tito mengancam akan memecahkan kaca, dengan terpaksa Sarah pun membuka pintu dan membiarkan Tito masuk ke dalam rumahnya. Di dalam Tito mengambil barang simpanannya itu untuk dijual, dan sisanya akan tetap ia simpan di rumah Sarah. Namun Tito pun memberikan uang kepada Sarah sebagai persentase dari penjualannya kemarin. Awalnya Sarah menolak uang haram itu, namun karena dipaksa oleh Tito, dan kebetulan Sarah sedang tidak punya uang sama sekali, akhirnya Sarah pun menerimanya. Everyone's laughing. It's dope, man. It's fucking... Lalu keesokan harinya, uang pemberian dari Tito tersebut Sarah gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan juga jajanan untuk anak-anaknya.
Lalu setelah sampai di rumah, Sarah yang penasaran dengan barang milik Tito itu pun lantas membuka dan melihat barang haram tersebut. Namun saat itu tiba-tiba Lucy memanggil sehingga Sarah terkejut dan tidak menutup laci itu dengan benar. Yang pada akhirnya, barang haram itu diketahui oleh Ben yang kemudian ia bermain-main dengan barang tersebut. Walah, Ben. Sarah yang mengetahui hal itu pun menjadi panik. Dan dengan cepat, ia segera memandikan Ben agar Ben tidak terpengaruh oleh efek narkoboy tersebut. Are you okay? Ben. Ben, if you feel sick, okay, you have to tell me. Yeah? Beberapa waktu kemudian Tito kembali ke rumah Sarah untuk mengambil barangnya. Dan saat itulah, Tito mengetahui jika barang miliknya sudah berantakan tak karuan. Saat itu Sarah meminta maaf kepada Tito dan berjanji akan menggantinya. Namun Tito yang sudah kepalang emosi pun lantas mendorong Sarah ke kamarnya dan memaksa Sarah untuk mengganti barangnya yang rusak tersebut dengan mengajak Sarah bobok siang. Sarah berusaha melawan sekuat tenaga dan memukul mata Tito dengan sebuah benda tumpul. Namun Tito masih saja memaksa Sarah yang pada akhirnya Sarah pun menusuk Tito dengan sebuah pisau hingga Tito pun harus tewas saat itu juga. Gonna lie down for a little bit. He's just very tired. Setelah itu datang 2 orang polisi yang mendapatkan laporan dari tetangganya karena mendengar seperti ada suara orang berkelahi dari rumah Sarah. Lantas polisi itu pun masuk dan memeriksa ke dalam. Anything you want to report? Untungnya para polisi itu tidak menemukan hal yang aneh, ya karena memang mereka tidak benar-benar memeriksa, melainkan hanya basa-basi, seperti biasa supaya terlihat sok sibuk saja. Dan akhirnya kedua polisi itu pun pergi dari rumah Sarah. Get out of my house right now. We're going. Setelah kepergian kedua polisi itu, Sarah kembali ke dalam kamar dan memeriksa kembali mayat Tito. Ia pun mencoba menariknya, namun setelah mencoba bolak-balik dengan berbagai cara, Sarah tetap tidak berhasil menggesernya karena sangat berat. Lalu Sarah pun berusaha tenang sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Kemudian pada keesokan harinya, Sarah menitipkan anak-anaknya di rumah ibunya. Dan saat itu, sempat terjadi perdebatan antara Sarah dan ibunya tersebut. Yang mana, Julia saat itu mengatakan jika Stephen, suami Sarah, adalah seorang pengedar narkoboy. Namun Sarah tidak percaya dan mengatakan jika itu hanya akal-akalan polisi saja yang dibuat-buat agar kasusnya tidak dilanjutkan. You were going to meet a man except you look like death warmed up. I love Steve. Love. He was a drug dealer. No. He was. Juicy sense, Sarah. I'm sorry, but it has to be said. Di sisi lain, Leo akhirnya mengetahui orang yang mencuri narkoboy miliknya bernama Tito. Tito. Riley. Tito Riley. Lalu dengan cepat Leo beserta anak buahnya sudah berhasil menangkap kedua teman si Tito. Leo pun menginterogasi mereka, namun kedua orang ini rupanya tidak mengetahui posisi si Tito saat ini. Hal ini tentu saja membuat Leo kesal, yang akhirnya mereka pun membunuh kedua orang tersebut. Give me that again with the noun. Only Tito I ever heard of was General but they know about leadership. Thank you, Jay. Let me fucking shoot you, swat! Adegan kemudian beralih kembali kepada Sarah, di mana saat ini ia sedang berada di Ace Hardware untuk membeli perlengkapan perkakas, seperti kapak, palu, gergaji, dan alat-alat lainnya yang akan ia gunakan untuk memotong-motong atau memutilisa jasad Tito. Sarah terpaksa melakukan hal ini untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Lalu Sarah pun mulai memotong-motong tubuh Tito menjadi beberapa bagian. Namun memang karena dasarnya Sarah ini wanita baik-baik, seorang ibu rumah tangga biasa, ia sempat tak tahan hingga Sarah pun sempat muntah untuk beberapa kali. Di situ juga Sarah menemukan sebuah pistol milik Tito. Lantas ia menyimpan pistol itu untuk berjaga-jaga jika suatu saat ada orang jahat datang lagi ke rumahnya. Setelah selesai memotong tubuh Tito, Sarah pun membungkus potongan-potongan tersebut menjadi beberapa bagian. Yang kemudian, Sarah membuang potongan itu ke tempat sampah yang berbeda-beda. And the place, and the days, and all the fishes he could find in the sea, he ate with his mouth. Well,
you ever tasted? Adegan kemudian beralih kembali kepada Sarah, di mana ia sedang membawa Ben ke rumah sakit untuk berkonsultasi mengenai masalah Ben yang tiba-tiba sulit berbicara setelah ia melihat kematian ayahnya. Saat itu dokter mengatakan bahwa Ben mengalami trauma yang sangat mendalam, sehingga ia membutuhkan terapi khusus untuk membuatnya kembali berbicara. Oh, his brain has locked it down. Something his brain for the moment doesn't think he'll be able to, but this isn't an exact science. Lucy. Setelah selesai berobat, saat sedang turun, Lucy tiba-tiba memanggil nama Tito, yang kebetulan di situ ada si Leo yang baru saja keluar dari lift dan mendengar perkataan dari Lucy tersebut. Karena merasa curiga, Leo lalu membuntuti Sarah. Dan setelah sampai di rumahnya, Leo pun menanyakan kepada anak buahnya tentang lokasi pencurian narkoboy miliknya tersebut. Dan benar saja, lokasi hilangnya narkoboy miliknya ternyata dekat dengan lokasinya rumah Sarah. Setelah itu, Leo pun lalu menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Sarah. I know it was on the estate. I mean, where? Saat mengecek ke jendela, Sarah tiba-tiba melihat ada beberapa orang yang sepertinya sedang mengawasi rumahnya. Sarah yang sadar dengan hal itu pun, lalu segera membawa anak-anaknya berniat bersembunyi sementara di rumah ibunya. Namun pada saat di perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh Leo dan anak buahnya. Sedangkan Ben yang saat itu melihat Leo, tiba-tiba dirinya menjadi sangat ketakutan. Bahkan Ben pun berlari hingga hampir saja tertabrak oleh truk sampah. Sedangkan petugas kebersihan yang melihat kejadian tersebut pun turun dan bertanya kepada anak buah Leo apa yang sebenarnya terjadi. Namun bukannya menjawab, anak buah Leo itu pun malah memukuli petugas kebersihan tersebut. Karena melihat Ben sangat ketakutan, Sarah pun bertanya kepada Ben apakah orang-orang ini yang membunuh ayahnya. Lalu Ben pun mengangguk dan menunjuk ke arah Leo. Setelah itu Sarah dan kedua anaknya pun berhasil kabur dan segera pergi ke rumah ibunya. How low can you... Pada malam harinya Sarah yang sedang mengungsi di rumah ibunya tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Leo yang menanyakan keberadaan Tito. Sarah lalu mengatakan 1 jam lagi ia akan datang ke klub malam milik Leo dan akan menyerahkan Tito di sana. Lantas Sarah pun berdandan secantik mungkin untuk mengunjungi markas si Leo tersebut. Singkat cerita, Sarah pun tiba di sana dengan membawa potongan tubuh Tito yang berada di dalam tas. Saat itu Leo bertanya kepada Sarah, di mana Tito, kenapa ia tidak terlihat? Lalu Sarah menyuruh anak buah Leo untuk membuka isi tas miliknya. Dan setelah dibuka, ternyata tas itu berisi kepala Tito dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dan seketika mereka menjadi takut kepada Sarah karena menganggap Sarah adalah seorang psikopat. She's a fucking psycho. Jesus. Do you remember my husband's name? Lalu pada saat itu Sarah menyebutkan nama Stephen, suaminya. Dan sontak saja seketika Leo menjadi panik karena memang benar dialah yang membunuh Stephen, suami Sarah. Setelah memastikan jika si Leo adalah pembunuh suaminya, kemudian Sarah pun segera mengambil pistolnya dan inilah yang terjadi. Okay, stop! Did you do it? Ah, cute. Setelah berhasil menembak semua orang yang berada di situ, terungkaplah bahwa kematian Stephen suami Sarah adalah karena pada waktu itu Stephen berusaha melindungi seseorang yang sedang dianiaya oleh Leo. Mirip seperti yang dilakukan oleh para petugas sampah ketika melindungi Sarah tadi. Dan lebih parahnya, setelah membunuh Stephen, Leo malah membuat polisi mengira Stephen adalah seorang pengedar narkoboy. Setelah mendengar cerita Leo tersebut, Sarah pun langsung melampiaskan dendamnya. Ia langsung menembak kepala Leo hingga tewas dan memukul anak buah Leo menggunakan palu hingga mereka pun tewas saat itu juga. Story, if you ask me. Lalu sebelum meninggalkan tempat itu, Sarah terlebih dahulu mengambil rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak dan membuat seolah kejadian ini adalah akibat pertarungan antar gangster yang sedang berebut kekuasaan.
Lalu pada keesokan harinya, Sarah dan kedua anaknya kembali melakukan aktivitas secara normal. Bahkan Ben pun saat ini sudah bisa berbicara seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jadi sebenarnya Stephen suami Sarah bukanlah pengedar narkoboy seperti yang dituduhkan oleh polisi, melainkan ia orang biasa yang berada di tempat dan waktu yang salah ketika si Leo sedang menganiaya orang lain. Dan Stephen ini berusaha menolong orang tersebut. Namun sayangnya ia malah menjadi korban dan harus ikut tewas. Namun polisi yang tidak mau capek-capek mengusut kasus tersebut malah membuat laporan jika Stephen adalah salah satu pengedar narkoboy yang kasusnya tidak perlu dikembangkan lagi. Dan akhirnya dengan berbagai kejadian yang dialaminya, tak sengaja Sarah malah berhasil menemukan pelaku pembunuh suaminya tersebut. Dan kesempatan ini ia gunakan untuk membalaskan dendamnya. Baiklah, rasanya cukup sekian video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terserah, bebas mau komen apa aja. Yang penting bikin rame kolom komentar. Saya Ray dan seluruh direksi yang bertugas di Gorong-Gorong mengucapkan salam waras. Adios.